Assalamualaikum anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Mila dalam pelajaran tematik. Baiklah anak-anak, sebelum melanjutkan video kali ini, seperti biasa, kalian harus membaca doa dan membaca Asmaul Husna dulu ya. Oke, setelah selesai, yuk kita lanjutkan pelajaran kita. Anak-anak, adakah yang bisa menebak ibu sekarang ada di mana? Jadi, sekarang ibu ada di taman bunga. Pembelajaran kita hari ini ada hubungannya dengan keberadaan ibu saat ini. Jadi, salah satu pokok pembahasan kita hari ini adalah tentang bunga-bunga, yaitu bunga kebanggaan Indonesia. Jadi anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran 3 pada tema 1, subtema 4. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk video kali ini yaitu kalian harus mampu mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan berbunga dengan tepat. Yang kedua, kalian harus mampu menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji dan tunas dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati, kalian harus mampu mengidentifikasi macam-macam teknik potong dalam suatu karya keterampilan dalam merobek dan menggunting dengan benar. Lalu, yang keempat, kalian harus mampu membuat karya dari macam-macam teknik potong dalam suatu karya keterampilan dengan rapi. Berikutnya, kalian harus mampu menentukan hasil bagi dua bilangan cacah tanpa sisa dengan benar. Dan yang terakhir, kalian harus mampu memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian dengan benar. Anak-anak, pernahkah kalian melihat bunga? Ibu yakin kalian pernah melihat bunga-bunga yang ada di samping ini. Jadi anak-anak, bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah bunga kebanggaan Indonesia. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Kemudian, bunga mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Anak-anak, Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Lalu, bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Oke anak-anak, perhatikan ciri-ciri bunga berikut ini. Jadi ibu akan jelaskan ciri-ciri dari bunga kebanggaan Indonesia. Yang pertama yaitu bunga melati. Jadi ciri-ciri bunga melati yang pertama yaitu berwarna putih. Lalu mempunyai aroma yang khas dan wangi. Bunga melati merupakan bunga majemuk. Mempunyai bentuk menyirip dan berhadapan. Lalu bunga ini mempunyai 7 mahkota yang berlapis-lapis dan tidak mempunyai kelopak bunga. Berikutnya, bunga anggrek bulan atau puspa pesona. Ciri-cirinya yaitu bunganya berwarna putih bersih. Susunan perhiasan bunganya membentuk seperti bulan. Bentuknya seperti kupu-kupu. Bunganya memanjang dan menjuntai ke depan dan memiliki daun berwarna hijau dan memanjang.
Berikutnya yaitu bunga Rafflesia arnoldi. Ciri-ciri bunga Rafflesia arnoldi yang disebut dengan puspa langka ini yaitu bunganya besar, bisa mencapai diameter 1 meter. Dengan bobot berat bisa mencapai sampai 11 kg. Wah, besar dan berat sekali ya anak-anak. Nah, sekarang ciri keduanya adalah tumbuhan parasit yang tidak berakar, tidak berdaun, dan tidak berbatang. Jadi dia hanya memiliki bunga saja, tidak memiliki daun dan tidak memiliki batang. Lalu ciri khas berikutnya yaitu dia menghasilkan aroma yang busuk. Jadi biasanya bunga menghasilkan aroma yang wangi. Jika pada bunga Rafflesia arnoldi ini, dia menghasilkan aroma yang busuk. Ciri berikutnya yaitu jumlah kelopaknya berjumlah 5 kelopak yang mengelilingi sebuah lubang seperti mulut gentong. Dan usianya sangat singkat, hanya 5-7 hari saja. Nah, itulah anak-anak ketiga ciri dari bunga kebanggaan Indonesia. Nah, sekarang bacalah dengan nyaring buku tema 1 kalian, halaman 161 sampai 162 tentang bunga kebanggaan Indonesia. Lalu, amati gambar-gambar bunga yang Ibu jelaskan di depan tadi. Pilihlah salah satu bunga, lalu tuliskan ciri-ciri bunga tersebut. Penjelasannya meliputi bentuknya, warnanya, dan ciri khas lain yang bisa menggambarkan bunga tersebut. Jadi silahkan jawab seperti yang telah Ibu jelaskan di depan tadi ya. Anak-anak, bunga yang berwarna-warni dapat menjadi ide dalam membuat karya. Masih ingatkah kamu dengan kerajinan mozaik? Warnai bunga di bawah ini menggunakan kertas warna yang dipotong-potong. Kertas potong dapat diperoleh dengan menyobek atau menggunting kertas. Jadi, silahkan lakukan kegiatan ini di rumah dengan bantuan keluarga atau orang tua kalian di rumah ya. Nah, anak-anak, setelah selesai membuat kerajinan mozaik, kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga menambah cantik ruangan. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya, bunga melati digunakan untuk acara pernikahan. Ungkapan bela sungkawa pun terkadang menggunakan rangkaian bunga. Oleh karena banyak orang yang memerlukan bunga, maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar tersebut. Baiklah anak-anak, ayo kita berlatih. Masih ingatkah kalian cara menyelesaikan soal pembagian? Contoh, seorang petani memanen bunga mawar. Hasil panennya ada 141 tangkai bunga mawar. Petani akan menyimpan dalam 3 tempat, yang masing-masing memuat tangkai bunga sama banyak. Proses di atas ditulis dalam bentuk pembagian 141 dibagi 3 sama dengan titik, titik, titik. Nah, perhatikan cara penyelesaiannya. Jadi pada angka 141 dibagi dengan 3. Untuk 141, kita membagi mulai dengan angka yang paling depan. Jadi 1 dibagi dengan 3. Karena 1 dibagi dengan 3 tidak bisa,
maka kita ambil lagi angka yang di belakang. Jadi sekarang angkanya adalah 14. 14 dibagi 3 hasilnya adalah sekarang kita gunakan cara seperti video sebelumnya. Kita bagi 14 ini dengan angka 3 dengan mengurangi angka 14 ini dengan angka 3 sampai hasil akhirnya nanti sama dengan 0 atau mendekati angka 0. Coba perhatikan. 14 dikurang 3 hasilnya adalah 11. Kemudian 11 dikurang 3 hasilnya adalah 8. 8 dikurang 3 hasilnya adalah 5. 5 dikurang 3 hasilnya adalah 2. Jadi kita tidak menemukan angka 0 ya, jadi sisanya ada 2. Karena angka 2 ini sudah tidak bisa dibagi dengan 3, jadi tersisa 2. Nah, angka 2 ini kita abaikan saja. Sekarang kita hitung di sini angka 3 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi 14 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Jadi kita tulis di bagian atas garis. Nah, sekarang masih ingat kan? Jika turun ke bawah berarti dikali. 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. Jadi caranya angka 4 ini kita tambah sebanyak 3 kali. Coba hitung bersama. 1, 2, 3. Jadi 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 4 sama dengan 12. Jadi 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. Jadi ditulis di bawah angka 14, dibuat sejajar seperti ini. Kemudian kita kurangi. Pengurangannya kita gunakan angka yang paling belakang pada angka yang sejajar. 4 dikurang 2 hasilnya adalah 2. Kita tulis di bawah sini. Kemudian 1 dikurang 1 adalah 0. Karena angkanya 0 jadi tidak usah ditulis. Sekarang kita bagi ke atas lagi. Jadi ingat kalau ke atas berarti dibagi. Nah, 2 bagi 3 apakah bisa? Tidak bisa kan? Nah, karena tidak bisa, angka di belakang angka 4 ini kita turunkan di belakang angka 2. Jadi, di sini bilangannya menjadi 21. Nah, 21 ini sudah bisa dibagi dengan angka 3. Jadi ingat, kalau dia naik berarti dibagi. Jika turun berarti dikali. Sekarang 21 dibagi dengan 3 hasilnya adalah, nah, sekarang kita gunakan seperti tadi pembagiannya dengan mengurangi angka 21 dikurangi angka 3 sampai hasil akhirnya adalah 0 atau mendekati angka 0. Coba perhatikan. Di sini ada 21 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 kurang 3 kurang 3 dan dikurang 3. Ternyata hasil akhirnya adalah 0. Nah, coba kita hitung di sini angka 3-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya 21 dibagi 3 hasilnya adalah 7. Jadi kita tulis di belakang angka 4 di atas garis.
Oke, selanjutnya kita kali lagi ke bawah. Ingat, tadi jika dikali berarti, maksud ibu, jika diturunkan berarti dikali. 7 dikali 3, hasilnya berapa anak-anak? Nah, hasilnya adalah 21. Bagaimana cara memperolehnya? Jadi angka 7 ini kita tambah sebanyak 3 kali. Nah, hitung. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita jumlahkan. 7 ditambah 7 hasilnya adalah 14. Kemudian 14 ditambah dengan 7 hasilnya adalah 21. Jadi 7 dikali 3 sama dengan 21. Jadi 7 dikali 3 sama dengan 21. Kita tulis di bawah sini. Kemudian kita kurangi. 1 dikurang 1 hasilnya adalah 0. 2 dikurang 2 juga hasilnya adalah 0. Jadi sudah terbagi habis ya. Jika sudah 0 pada angka akhir di bawah sini, berarti jawabannya sudah lengkap di atas. Jadi 141 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 47. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham belum? Jika kalian memiliki kendala dalam memahami video ini, maka kalian boleh bertanya melalui chat grup kelas kalian ya. Nah, sekarang jika kalian telah memahami langkah-langkah pembagian tadi, kerjakan latihan berikut ini. Nomor 1, Siti memiliki 484 tangkai bunga anggrek. Siti ingin menyimpan dalam 4 buah vas bunga dengan banyak tangkai bunga yang sama pada masing-masing vas. Berapa banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga? Nah, jika ditulis dalam bentuk matematika berarti 484 dibagi dengan 4. Nomor 2, pohon melati Lani berbunga sangat banyak. Lani memetik 224 bunga melati. Lalu ia menyimpannya dalam 4 buah tempat. Masing-masing tempat memuat bunga sama banyak. Berapa banyak bunga melati pada setiap tempat? Nah, untuk soal atau dalam bentuk kalimat matematikanya yaitu 224 dibagi dengan 4. Baiklah anak-anak, silahkan kerjakan tugas ini di rumah dengan bantuan keluarga atau orang tua kalian ya. Jadi, jika menemui kendala, kalian boleh bertanya dengan ibu melalui chat grup. Baiklah anak-anak, cukup sekian video kita kali ini. Jadi, hari ini kalian telah belajar tentang jenis-jenis bunga kebanggaan Indonesia, belajar mosaik dengan menggunakan potongan kertas, dan belajar tentang pembagian. Silahkan ulang-ulangi memutar video ini jika kalian masih mendapat kendala ya. Cukup sekian pertemuan kita pada video kali ini. Assalamualaikum.